Basarnas, sebagai abdi negara, bekerja untuk kemanusiaan, untuk Indonesia. Tantangan adalah bahagian dari tugas kami. Mencari dan menolong untuk sesama dimanapun, kapanpun, dan untuk siapapun. Kami adalah Basarnas, rescuer sejati, menolong dengan dedikasi dan profesionalitas yang tinggi. Kami Basarnas selalu berdiri untuk Anda, untuk Indonesia. Selamatlah alam semesta, Afiknam Jagat Samagram. Peranan Basarnas dalam menghadapi tuntutan dan perkembangan zaman yang sudah semakin maju, serta dalam melaksanakan kegiatan operasi pencarian dan pertolongan di alam Indonesia yang terdiri dari gunung-gunung dan lautan yang sangat luas. Basarnas melengkapi diri dengan memiliki peralatan-peralatan yang memadai, sehingga respon time dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dapat ditingkatkan lebih cepat. Basarnas juga berpengalaman dalam bekerja sama dengan negara-negara di luar wilayah Indonesia dalam kegiatan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Setelah hampir 4 dekade lebih berdiri sebagai satu-satunya Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan di Indonesia, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang disingkat Basarnas adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan, Search and Rescue atau SAR, sebelumnya bernama Badan SAR Nasional atau Basarnas. Basarnas yang sekarang ini dikenal sebagai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah mengalami perjalanan panjang sebagai institusi dan lembaga. Sejarah Basarnas dimulai dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1972 tanggal 28 Februari 1972 tentang Badan SAR Indonesia atau Basari. Peraturan Presiden 36 Tahun 2006 tentang pencarian dan pertolongan yang mengatur bahwa pelaksanaan SAR yang meliputi usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang dikoordinasikan oleh Basarnas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pada perkembangannya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2009, sebutan LPND berubah menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementerian atau LPNK tanggal 16 September 2014, UU Nomor 29 Tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan disahkan. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 2017 tentang organisasi dan tata kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Basarnas mempunyai unit pelaksanaan teknis UPT di daerah yang disebut Kantor SAR dan unit pelaksana teknis UPT Balai Diklat. Saat ini, terdapat 38 kantor SAR yang terdiri dari 16 kantor SAR kelas A dan 22 kantor SAR kelas B. Sesuai dengan kantor SAR mempunyai wilayah tanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan pelaksana operasi SAR di wilayahnya. Untuk mempercepat ke lokasi musibah yang tersebar dalam wilayah yang cukup luas, maka kantor SAR menempatkan tim rescue di pos SAR. Pos SAR ditempatkan di wilayah kantor SAR di 2 tempat dengan prioritas daerah yang mempunyai tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana atau musibah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang organisasi dan tata usaha kantor Search and Rescue. Terdapat sebanyak 77 pos SAR. Pada Peraturan Kepala Basarnas Nomor 4 Tahun 2018 terdapat sebanyak 32 unit siaga pencarian dan pertolongan.
Basarnas mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, dan pengendalian potensi SAR dalam kegiatan SAR terhadap orang dan material yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam pelayaran dan atau penerbangan, serta memberikan bantuan dalam bencana dan musibah lainnya sesuai dengan peraturan SAR nasional dan internasional. Penanganan terhadap musibah yang dimaksud meliputi dua hal pokok, yaitu pencarian atau search dan pertolongan atau rescue. Dalam melaksanakan tugas penanganan musibah pelayaran dan penerbangan harus sejalan dengan standar International Civil Association Organization atau ICAO dan International Maritime Organization atau IMO. Harapan Basarnas di masa yang akan datang mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas, diperlukan peran serta masyarakat termasuk stakeholder-stakeholder seperti unsur TNI, Polri, serta unsur SAR yang lain dalam rangka pencarian dan pertolongan tersebut. Basarnas mengharapkan kepada masyarakat apabila membutuhkan pencarian dan pertolongan dari tim Basarnas agar segera melaporkan kejadian tersebut sehingga operasi pencarian dan pertolongan dapat segera dilaksanakan. Dengan peran serta TNI Polri dan unsur serta potensi SAR berikut peran serta masyarakat, diharapkan Basarnas dapat melaksanakan tugas-tugas operasi pencarian dan pertolongan dengan sebaik-baiknya.